Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan melaksanakan renungan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan, kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Bapa di surga, biarlah renungan di pagi ini bisa menjadi pedoman kami dalam menjalani setiap aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman di pagi ini berjudul Malaikat yang Taat. Terambil dari 2 Petrus 2 ayat 4 dan 9, Yudas 1 ayat 6. Dari sekian banyak jumlah malaikat yang Tuhan ciptakan, ternyata ada sebagian yang jatuh, yang memberontak kepada Tuhan. Dalam Ayub 4 ayat 18 menyinggung tentang malaikat-malaikat yang jatuh ini. Selain itu, 2 Petrus 2 ayat 4 dan Yudas 1 ayat 6 juga menyebutkan tentang malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan dan ditawan di suatu tempat yang dalam bahasa Yunani disebut Tartaros. Para malaikat pemberontak tersebut akan berada di sana hingga tiba hari penghakiman bagi mereka. Tetapi rupanya tidak semua malaikat yang memberontak itu ditawan di Tartaros. Sebagian lagi justru dilemparkan ke bumi. Itulah iblis dan setan-setan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, peristiwa kejatuhan malaikat-malaikat Tuhan tidak dicatat secara eksplisit di dalam Alkitab. Namun di dalam Yesaya 14 ayat 12-15 dan Yeskiel 28 ayat 12-17 sering dianggap sebagai latar belakang kejatuhan iblis. Dari malaikat Tuhan yang terkemuka menjadi penjahat nomor 1 dan sumber segala kejahatan di bumi. Dari kedua bagian firman Tuhan di atas dapat disimpulkan bahwa iblis tadinya adalah malaikat Tuhan yang paling cemerlang, tanpa cacat celah secara fisik dan perilaku. Lalu ia menyombongkan diri karena hal tersebut dan ingin menyamai Tuhan. Hal mana dipandangnya sebagai pemberontakan kepadanya, sehingga Tuhan melemparkan malaikatnya itu ke bumi. Jika kita melihat konteks kedua bagian firman Tuhan di atas, ayat-ayat tersebut ditujukan kepada raja-raja dunia. Dalam Yesaya 14 ayat 12-15 ditujukan kepada Raja Babel. Sedangkan dalam Yeskiel 28 ayat 12-17 ditujukan kepada Raja Tirus. Namun, ayat-ayat tersebut ternyata tidak cocok dikenalkan kepada manusia, melainkan kepada kekuatan yang ada di belakang raja-raja dunia tersebut, yaitu iblis. Jadi, ayat-ayat tersebut di atas jelas mengacu kepada kejahatan
malaikat menjadi iblis dengan latar belakang raja-raja dunia yang fasik. Sedangkan kejatuhan malaikat-malaikat lainnya, meskipun tidak dicatat di dalam Alkitab, nyata dari hierarki pemerintahan iblis. Iblis sebagai kepala dan malaikat-malaikat lainnya, yakni setan-setan atau roh-roh jahat, menjadi bawahan iblis. Dalam Efesus 6 ayat 11-12. Anak-anak yang dikasih Tuhan, namun tampaknya masih lebih banyak malaikat yang tetap setia kepada Tuhan. Dari antara malaikat-malaikat yang setia ini, salah satunya adalah Gabriel. Sebab jika seandainya Gabriel tidak tetap setia kepada Tuhan, tetapi turut serta memberontak kepadanya, maka tentu ia tidak akan Tuhan pakai lagi sebagai malaikat yang diutusnya kepada umatnya di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa Gabriel adalah malaikat yang baik, yang setia, dan taat kepada Tuhan, sekalipun banyak temannya sesama malaikat yang memberontak kepadanya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, apapun yang kita alami, tetaplah setia dan taat melayani Tuhan. Jangan pernah tergoda untuk memberontak kepadanya dengan cara hidup dalam dosa, meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan kita. Sesungguhnya kesempatan dalam mengikut dan melayani Tuhan adalah suatu tugas yang paling mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, apapun yang kami alami, ajari kami untuk tetap setia dan taat kepadamu, karena rencanamu selalu indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.